Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Amanah dengan NPM 1811100265. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori biheuristik, yaitu teori kognitif dan teori konstruktivistik, yang diampu oleh Bapak Baharudin MPD. Teori kognitif dan teori konstruktivistik yang disusun oleh Janatul Amanah dengan NPM 1811100265. Baiklah, yang pertama itu ada teori kognitif. Yang A, pengertian kognitif. Kognitif bisa diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir, itu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru. Keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Menurut Gegni dalam Jemeris, kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan saraf-saraf yang berada di pusat susunan saraf. Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian kognitif adalah kemampuan berpikir yang melibatkan pengetahuan yang berfokus penalaran dan pemecahan masalah menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat rasional atau melibatkan akal. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Selanjutnya ada teori kognitif dalam pembelajaran. Menurut teori behavior, segala kejadian di lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan akan memberikan pengalaman tertentu dalam dirinya. Oleh karena itu, belajar menurut teori behavior adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi individual dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan hasil dari condition melalui SR, stimulus respon. Yang C itu ada implementasi teori kognitif terhadap kurikulum dan model pembelajaran. Teori Piaget memberikan arahan tentang krusialnya inisiatif diri setiap anak pada perkembangan kognitif mereka, sehingga diperlukan kurikulum yang memberikan kesempatan belajar yang relevan dengan belajar penemuan melalui interaksi dengan lingkungan. Konstruktivisme menekankan pembelajaran atas bawah daripada bawah atas. Pembelajaran atas bawah berarti siswa mulai dari pemecahan masalah yang kompleks dan kemudian mencoba menemukan sendiri dengan bantuan guru keterampilan pokok yang tepat bagi pemecahan masalah. Pendekatan ini jelas berbeda dengan pendekatan bawah atas pada perkembangan konstruktivisional yang mengajarkan misalnya keterampilan bilangan pecahan yang paling mudah diikuti keterampilan pemecahan masalah bilangan yang makin kompleks, dengan asumsi bahwa konsep atau masalah yang kompleks hampir tidak mungkin dipelajari dan dipecahkan sendiri oleh siswa. Strategi ketiga adalah cooperative learning. Selanjutnya itu ada teori konstruktivisme. Yang A, pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan serta pemahaman dalam proses pembelajaran. Yang B, ada proses pembelajaran menurut teori konstruktivistik. Secara konseptual, proses pembelajaran jika dipandang dan sebagai perolehan informasi langsung satu arah dari luar ke dalam diri mahasiswa, melainkan sebagai pembangunan, sebagai pemberian makna oleh mahasiswa kepada pengalamannya, melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakiran struktur kognitifnya. Yang terakhir ada strategi pembelajaran konstruktivistik. Terdapat beberapa strategi pembelajaran konstruktivistik, yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, dan belajar kolaboratif, generatif learning, dan model pembelajaran kognitif. Belajar aktif merupakan suatu pendekatan
dalam pengelolaan sistem belajar melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar mandiri. Belajar mandiri suatu kompetensi. Mandiri memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan tujuan belajarnya, merencanakan proses belajarnya, menggunakan sumber belajarnya yang dipilihnya, membuat keputusan-keputusan akademis, dan melakukan kegiatan yang dipilih untuk mencapai tujuan belajarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang PPT yang telah saya jabarkan sebelumnya. Yang pertama itu ada teori kognitif. Teori kognitif berarti cara berpikir siswa. Artinya, dalam teori kognitif ini berperan aktif dalam pengembangan cara berpikir atau logikanya atau pengembangan logika peserta didik. Nah, dalam pengembangan kognitif ini peran guru sangatlah penting dalam mengembangkan kognitif siswa tersebut, baik menggunakan metode, strategi, media, pendekatan, dan lain sebagainya. Itu semua sangat penting dalam pengembangan teori ini. Nah, menurut teori behavior, segala kejadian di lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dan akan memberikan pengalaman tertentu dalam dirinya. Nah, artinya seorang peserta didik dengan lingkungannya itu sangat berpengaruh dalam pengembangan kognitif, dalam pengembangan cara berpikir siswa. Contohnya, ketika siswa berada di lingkungan yang positif, maka cara berpikir siswa tersebut akan ikut positif. Nah, begitupun dengan sebaliknya, jika siswa berada di lingkungan yang bisa dikatakan negatif, maka kognitif siswa akan berkembang secara negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan, guru, dan keluarga itu sangatlah berperan aktif dalam pengembangan kognitif peserta didik. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi individu dengan lingkungan. Dengan begitu akan membentuk kognitif peserta didik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa lingkungan akan membentuk kognitif siswa, bukan hanya di sekolah, tetapi lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan mereka itu akan membentuk kognitif peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada teori konstruktivistik. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan konstruktivistik. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu nih ya, udah dijelaskan, dijabarkan oleh makalah-makalah sebelumnya. Di sini saya akan mengulangi lagi. Teori konstruktivistik itu merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun, baik membangun dari segi kemampuan dan serta segi pemahaman peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Artinya, dalam teori ini guru sangat berperan aktif. Nah, di sini mengapa sih setiap teori guru harus berperan aktif? Nah, itu namanya guna guru. Guru sangat berperan aktif dalam pembelajaran, pengembangan teori, pengembangan metode, pengembangan strategi, semuanya guru harus berperan aktif. Nah, di sini guru sangat dituntut untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Nah, artinya teori ini sangat berperan aktif untuk pengembangan pembelajaran, di mana teori ini sifatnya membangun kemampuan berpikir, kemampuan pemahaman, serta kemampuan untuk lain sebagainya. Dalam teori ini strategi pembelajaran maupun pendekatan, metode, media sangatlah berperan aktif. Nah, semua itu sangatlah berperan aktif dalam proses pengembangan teori konstruktivistik tersebut. Nah, contohnya untuk pengembangan teori konstruktivistik ini, guru bisa mengambil contoh dalam sebuah pembelajaran, misalnya dalam
pembelajaran PKN atau untuk mengembangkan pemahaman siswa agar mereka menaati peraturan untuk menghormati antar agama atau saling bertoleransi. Itu guru harus lebih mendekatkan kepada siswa, lebih menjelaskan, bukan hanya sekedar ceramah, melainkan dengan menggunakan metode, strategi, pendekatan. Itu semua penting dalam penerapan materi tersebut. Oleh karena itu, dalam teori konstruktivistik ini lebih menekankan ke praktik lapangan atau yang disebut dengan observasi, di mana dengan observasi tersebut akan lebih mudah agar siswa memahami materi yang diberikan oleh seorang guru, sehingga kepada guru itu kalau misalkan mau mengambil teori konstruktivistik itu lebih menekankan tentang ke metode observasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.